Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of things are not the same as they were a year ago. All will be Ini pemanfaatan lahan Pak. Bangga pokoknya. Harus bangga Bu. Iya. Ini ada mangga nih Pak ya. Iya Pak. Bisa banget. Rasanya manis. Bisa bersenang nggak ya? Sangat kan ada bersenang. Nggak apa-apa ya. Kapan sudah ini nanya. Situasi tadi nyaman? Ya gitu, terus jadi dia mereka juga manfaatin sampah dari rumah juga, sama sampah dari sekolah. Embernya mana? Ini Bapak. Ya. Coba Pak. Jadi pakai ember-ember bekas. Ini Sampah ditambah apa? Sampah organik. Cairannya mana? Ada Bapak campur. Bercampur ya. Ruangan saya Bapak di sana. Harus diambil dulu. Ini karena kan dia kan dijemur nanti kering. Apa? Harusnya dokter
Imroh praktek 1 kali 24 jam. Oh, sering dokter. Ya. Maksudnya siapa yang merawat yang sakit, orang nggak ada dokternya, dikasih pelangnya di sini. Nah, di bawah dokter itu ada perawat kan, perawatnya siswa-siswi. Orang yang sakit harus dikasih infus, ada infusnya. Apa ayo? Orang yang sakit harus dikasih infus itu cairan. Pernah ada yang menyiratnya enggak? Oh iya, ada. Makanya dicari minatnya. Anak-anak siapa yang mau concern ke tanaman, ini kegiatan-kegiatannya. Minimal semales-malesnya kita ngurus tanaman, ini harus disiram 3 hari sekali. Kalau nyiram tanaman itu dari jam 6 pagi sampai jam 10, sore dari jam 4 sampai jam 6. Kenapa hampir begitu? Karena cahaya matahari. Apalagi Ya, karena untuk fotosintesis. apalagi Terus mendekati udara pagi itu lebih baik. mendekati Ya. ada lagi Oksigennya lebih banyak saat pagi hari. yang tahu aku kasih tumbler. Iya. Lalu enggak jadi Bapak Ibu semua, tanaman punya organ tubuh yang disebut stomata. Oh, iya, stomata ya. Stomata kayak nyuapin anak. Kalau disuapin, apakah mau mulutnya ngebuka? Ya, itu ngebuka kalau dari jam 6 sampai jam 10 aja. Dan itu dia gerakan tutup mulut, makanya malah jadi sakit kalau disiram jam segitu. Udah kos duluan. Nah udah kayak gitu, orang sakit harus dikasih obat. Ada obatnya enggak? Pupuk vitaminnya. Obatnya ada enggak? Ada apa? Pestisida organik. Mau praktis? Bisa. Takarannya apa? Harus salah dada itu. Benar, bisa bikin sendiri. Cari unsur minyak astiri. Tumbuhan mana saja yang mengandung astiri dan pahit astiri itu buat repelennya. Ibu semua, konsep membuat kompos itu ibarat ibu saya kasih daging mau nggak? Mau. Nasi daging mentah, bete nggak? Nah sekarang ibu saya kasih stick, kematangannya well done, ada sardinas nanti. Ibu seneng nggak? Iya. Suka. Nah kalau gitu itulah yang dirasakan pohon ketika kita kasih satu organ terus dibuang aja. Sama kayak manusia dikasih jadi mentah. Nah maka dari itu kita butuh chef dalam memasak. Chef dalam memasak kompos ada 3. 1 bakteri, kedua cacing, dan yang ketiga itu maggot. Kita cacing punya Ada cacing. luka cacing tanah. Oke. Cacing tanah. Ada di mana? Ada cacingnya. Itu di bawah. Efisiennya buat memasak 3 bulan. Kalau belum 3 bulan itu masakan belum matang, malah bisa menyakiti karena sifatnya asam. Bakteri Lactobacillus dan juga Saccharomyces cerevisiae. Lactobacillus dan bakteri kayak Yakult. Sehari minum 2. Nah masalahnya kalau misalnya kita nyium bau kompos tapi baunya busuk, berarti bakteri jahat berkembang biak. Asam-asam gimana? Bau lidi atau kalau bau alkohol, bau fermentasi itu
bakteri baik yang tumbuh. Fermentasi. Fermentasi. Nah, caranya ibu make gimana? Siap-siap pakai air gitu teh. Konsepnya gitu. Ketika itu nyampe ke Depok sama Bu Buto disuruh ngerjain akreditasi. Habis dari Surabaya langsung kan ke UGD jadi tumbeng kan. Nah inilah yang dirasakan bakteri ini merupakan bakteri yang masih dormansi, dia pasif. Ketika habis perjalanan jauh dia disuruh adu mekanik sama bakteri jahat. Nah, tapi kalau misalnya ibu dinginepin dulu Bu di bintang 3 lah minimal. Di treatment dulu, makan yang enak, 3 hari lah di hotel. Nah, udah gitu aku ngerjain akre gimana hasilnya maksimal kan. Nah, bakteri juga butuh masa-masa buat diaktifin, makanya disebut bioaktivator. Cara ngaktifinnya cukup 1 tutup botol aja. 1 tutup botol masuk ke dalam 1 liter air diaduk. Yang kedua 30 gram dalam 1 liter, satuin. Nah, yang ketiga masukin air cucian beras, semuanya masukin ke galon yang rapat. Nah, setelah itu masukin sampah organik. Tadi banyak daun. Ya, udah gitu masukin sampah organiknya ke dalam situ. Pupuk kascing. Ada. Nah, ini berapa yang vermikompos hijau? 20.500. 20.000 check out. Nah, nanti kalau udah ada pupuk kascingnya tinggal ditaburin. Nanti cacing yang langsung bekerja buat ibu. Dia menggali struktur tanah, jadi ada resapan sirkulasi air, sirkulasi udara, dan langsung nutrisi ke akar-akar pohon di sekitar sini. Nah, makanya lihat keajaiban apa yang terjadi dan Azalea, tunggu depan ya kalau Azalea. nyiapin sendiri kayak Tunggu gitu, depannya. beli aja sama gobong. Kalau mau praktis pohon yang sulit berbunga atau berbuah. Madu, bibit lebah madu trigona. Bibit, depannya bibit. Ya. Nah, ini berapaan tuh? Lihat kebuka es. Bu, ini 40. Kita uji coba. Terus upami ieu supaya biasa daunan deui pohon. Ya, makanya tanahnya harus di recovery-in sama lubang cacing. Dibikin lubang cacing di beberapa titik biar nanti dia yang proses recovery. Ada kan? Nah, itu Bu yang kita butuhkan. Jadi di bawah dibantu cacing, di atas dibantu lebah. Lihat keajaiban apa yang terjadi. Baldatun, toibatun, warobun, gofurun. Itu ilmunya punya Islam Bu. Ulama dulu ada yang usia 50 tahun pada tahun 7 tahun itu kadar testosteron sama dengan pria usia 20. Makanya makin payah gitu. Jadi tidak ada soal yang tidak dijawab.
Udah gitu konservasi energi. Kalau peralatan pemanfaatan matahari udah pasti udah dilaksanain. Kalau penggunaan energi terbarukan ada nggak? Belum. Ada. Mau buat sendiri mau praktis. Kincir. Mau angin mau air. Angin. Pembangkit listrik. Air. Ada. Nah, ini berapa? Ini nanti diperagain Bu ke siswa-siswi. Angin. Ini Air ya adanya. Ini angin. Iya. Energi gerak. Ya. Ya benar angin. Ini beli Bu buat pembelajaran. Alhamdulillah. Deep learning. Ini loh, nah kenapa energi terbarukan? Karena diambil dari udara. Nah, bahan bakar ramah lingkungan. Ada nggak yang ramah lingkungan? Nggak ada, Ibu. Jalan kaki, Bu Nenek. jalan kaki, sepeda listrik ada. Sepeda listrik yang ramah lingkungan kan nggak pakai ngecas. Cuman kalau mau disebut ramah lingkungan, ngecasnya juga harus dari solar panel. Oh. Kalau dari PLN pure masih menggunakan PLTU dari batu bara. Mau bikin atau mau yang praktis? Praktis. Praktis. Kuliah. Mau bikin, maka jumlah kompresi pada kendaraan sesuai dengan RON pada bahan bakar. Coba Google, kan tadi udah lihat piston, sekarang Google perbandingan antara kompresi dengan perbandingan. Ibu biasanya ngisi apa bahan bakarnya? Petralit. Petralit itu cocoknya sama kompresi 1:9. Ya, jadi ruang kompresinya 1 paling bawah, 9 titik atas. Nah sekarang cari coba motor Bu A itu berapa? Coba Google. Oke. Ini enggak, bukan bawah lagi. Nah cari bit apa? Bit FI, bit FISP atau bit apa? Ada Yang pink itu. Atau bayat. FI ya? Nah bit FI itu kompresinya 1:9,2. Jadi yang cocok di sini menggunakan petralit. Ya. Jadi RON itu semakin besar semakin sulit dibakar karena kompresi kan semakin jauh semakin panas kan. Nah makanya semakin butuh suhu yang dibutuhkan untuk membakar. Tergantung kompresi. Makanya guru-guru di sini apakah sudah bijak mengisi bahan bakarnya? Karena sesuai kompresi dan RON itu akan menghasilkan pembakaran yang sempurna, tidak ada lagi polutan. Nah contohnya gini, ketika misalnya seher kan gini kan, kalau kompresinya sesuai, dia itu ngebakarnya ketika di ujung kan. Nah kalau kompresinya pendek, misalnya dia speknya petralit tapi maksain beli Pertamax, kan 9 itu lebih pendek, jadi Pertamaxnya itu nggak akan kebakar. Akhirnya apa? Jadi kerak pada mesin, keluar asap putih. Nah sekarang dibalik, harusnya dia pakai Pertamax, kompresinya tuh 1:10, tapi dia malah petralit. Nah itu di tengah jalan Bu, belum sampai ujung udah meledak duluan, berbet, tas. Akhirnya apa? Sehernya bengkok. Akhirnya ring sehernya rusak, keluarlah asap putih. Kalau udah keluar asap putih kan jadi boros. Nah makanya di situ ada edukasi di parkiran motor. Apakah sudah sesuai antara perbandingan kompresi dan RON-mu? Dan bikin tabel-tabel, iya, tabel-tabel jenis motornya. Segera dibikin. Ya. Terus pastikan jangan lupa servis motor ganti oli per jarak
3000 kilometer. Ada edukasi, itu namanya eco driving. Cara mengemudi ramah lingkungan, perilakunya ramah, kita bener ngendarainnya, jangan motornya juga motor yang bener, bahan bakar sesuai dan suka dirawat. Karena mesin yang dirawat itu lebih minim keluar, selain awet lebih minim polutannya. Luar biasa ini ilmunya kayak Gitu ya. Iya. Oke. Banyak banget ilmunya, Baik, Pak. Bapak. Harus 9 Bu. Jadi kalau provinsi tahun ini 80, kalau ke nasional 90. Dan Ibu adalah SD yang terakhir ke gedung sate. Soalnya apa? Tahun depan itu kebijakan udah berubah, permennya baru lagi, Permen 5 tahun 2025, bahwa nanti tuh kabupaten kota dan provinsi selevel. Kabupaten kota concern di SD SMP, provinsi concern di SMA. Jadi nanti habis dari kabupaten kota ibu langsung ke Jakarta, nggak perlu ke Bandung lagi. Langsung nasional. Langsung ke nasional. Tahun depan mulai. Tahun depan mulai. Makanya ibu terakhir sekarang. Terakhir ya, ke provinsi. Sayonara. Berarti ke bawah nih, ke bawah provinsi. Apanya? Sekarang nih, kepanggil. Ya, Provinsi Bandung. ke Bandung siapa? Bukan jadi 14. Ya tergantung. Ibu kalau dilamar cowok, ya gini, ibu kalau dilamar cowok, iyahin aja atau mau lihat komitmennya. Komitmennya. Bener gak sih? Sayang gak sih sama aku? Bener kan? Jangan asal iyahin aja kan? Ya udah gitu Bu, pakai cara ibu dilamar cowok aja. Iya, siap. Ayo tuh kita itu lagi Bu. Iya, Ya, siap, Pak. udah semuanya ya. Iya, Jadi Pak. sanitasi kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua masih bersama kami ya. Mohon maaf Ibu Guru jadi pulangnya agak telat. Ya. Ya, jadi tadi kami udah nge-expose ya kondisi existing di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa yang saya tadi lihat di lapangan. Terima kasih juga untuk ibu-ibu guru dan bapak guru yang telah setia mendampingi kami untuk menemani kami di lapangan. Untuk saya garis besarnya aja ya. Mungkin nanti Kak Hanif yang akan memaparkan secara gamblang dan jelas apa yang menjadi koreksiannya. Secara umum saya melihat yang kondisi kelas, toilet hari ini aja ya bersih ya. Jadi seterusnya untuk dijaga kebersihan toilet, karena itu untuk toilet ini menjadi kebersihan toilet itu menjadi di sana itu sumber penyakit ya kalau kita tidak merawat dengan baik. Intinya dari kegiatan ini bukan sekedar untuk mencari penghargaan ya. Tadi dari tim Adiwiyata yang saya tarik garis lurusnya itu yang terpenting itu meningkatkan motivasi kepada anak-anak kita untuk selalu menjaga lingkungannya, baik lingkungan di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar sekolah. Tingkat SD sudah mencintai lingkungannya, insya Allah kedepannya dia akan selalu untuk menjaga lingkungannya. Ya mungkin tidak panjang lebar dari saya, intinya alhamdulillah di sini sudah baik dalam menata lingkungannya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih juga untuk semuanya
Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi memberikan eksposnya keliling ya untuk mengetahui pelaksanaan dari perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya Ibu kan masih awam ya dengan kata itu, Ibu tanpa disuruh sama dinas kesehatan, Ibu mau kok nyuci tangan kan? Tanpa disuruh dinas kesehatan, Ibu mau kok pada makan buah dan makan makanan bergizi tanpa disuruh-suruh. Nah, kami harapkan perilaku ramah lingkungan itu sustain, membentuk perilaku sehingga otomatis menunjang dari peradaban kita perilaku ini, Bapak Ibu semua. Perilaku yang pertama yang harus kita siapkan itu dimulai dari kebersihan. Bersih itu harus disepakati. Kalau enggak, bersih itu relatif. Nanti dikutip. Nah, kalau misalnya bersih menurut Permen LH nomor 52 tahun 2019, kondisinya itu suatu ruangan yang terbebas, ruangan koridor dan lingkungan lainnya terbebas dari satu noda. Coba lihat ada nodanya enggak? Ada. Noda. Yang kedua, ada kotorannya enggak? Apa bedanya noda dan kotoran? Noda juga bisa. Apa bedanya? Ayo. Tahu? Ada noda juga dan faktor mendekati kesimpulannya. Nanti ya di gedung sate. Kalau jadi, kalau kotoran 3 dimensi bisa dipegang. Nah, itulah kotoran. Noda, kotoran, yang ketiga debu. Coba lihat kelas kita ada debunya enggak? Ada. Dan yang bersih tuh baru mulai. Nah, kenapa itu harus diperhatikan Bapak Ibu semua? Karena di dunia ini kita berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata, kayak iblis. No, biar tahu kelapaan dia jadi kita yakin. Apalagi awan justru yang lemah di depan iblis, gak kuat godaan dua lebih. Ya, jadi di lingkungan konsepnya sama Bu. Ada satu makhluk yang kita harus perangi. Kalau misalnya makhluk itu menguasai manusia, manusianya lah yang terseleksi alam, dialah agent penyakit. Dua jendela tuh merupakan fungsi sanitasi. Kalau udah adiwiyata, izin buka es, kita nggak gorden-gordenan lagi Bu. Iya. Ada agentnya nggak? Ada. Nah itu jangan sampai agent itu tumbuh di kita. Coba di ruangan ini ada agent nggak? Di atas ada apa? Plafon. Di plafon ada noda hitam nggak? Nah ini adalah antara debu atau black mold. Black mold penyebab pneumonia, infeksi paru-paru, bahkan bisa kanker paru-paru. 8 jam Bu Guru di sini menghirup black mold. Nah, makanya fungsi sanitasi dioptimalkan lagi. Dan yang kedua, pastikan gordennya dicuci. Hanya ketika serap berlebih aja ditutup. Kalau nggak ada patahan, buka aja semuanya. Yang ketiga, buka di Shopee. Ada nggak cairan anti black mold pembersihnya? Tinggal disemprot. Karena ini adalah agent lingkunganlah yang dikuasai manusia. Sehingga dengan mengelola lingkungan, Ibu yang membersihkan black mold, di sini ada berapa siswa keseluruhan? 580 sama guru-gurunya jadi 600 ada. Makanya Bu, satu kebaikan saja menghapus black mold di dinding, kita menyehatkan 600 orang terkena penyakit pneumonia. Ngalir nggak pahalanya? Tugas UKS itu lebih optimal loh. Derajat kesehatan kita 40% ditentukan lingkungan, 30% itu perilaku dengan adiwiyata ini, sehingga UKS itu memegang andil 70% buat menyehatkan masyarakat sekitar sini Bu. Nah sisanya 20% itu
tugasnya dokter di puskesmas untuk nyembuhin. Nah, adapun faktor takdir, Bu, takdir itu 10%, makanya jangan dikit-dikit qadarullah. Qadarullah ada, tapi faktornya cuma 10%. Yang paling adil itu adiwiyata dari lingkungan dan juga perilaku. Nah, terus di toilet siswi, Bu, kami belum menemukan tempat khusus buat tamu bulanan, Bu. Siswi kita kan sama guru udah beranjak dewasa, mereka menghasilkan limbah B3 infeksius. Nah, tanya DLH Depok, Mas Ainul boleh nggak ngejinjing B3 infeksius? Oh, jangan dong. Pidana ya, Permen 56 tahun 2015. Makanya jangan dijinjing. Siapkan, tempatkan tempat sampah khusus. Inilah bentuk perhatian kita ke wanita. Kan katanya wanita yang ini mengerti. Nah, setelah itu tempat sampahnya tertutup, lalu di dalamnya ada trash bag warna kuning. Itu menandakan limbah B3 infeksius. Mau lebih baik lagi, ada depo B3 nggak di Depok? Belum. Kalau belum, Ibu bisa kerja sama lintas sektor nggak sama puskesmas? Di puskesmas dia punya fasilitas TPS. Nanti TPS limbah B3 nya itulah yang bisa mengolah limbah dari tamu bulanan. Khawatirnya apa coba, Bu? Dari roti ada selai stroberi kan, dihinggapi lalat, terbang masuk ke jagung, dimakan sama ibu guru. Wah, ada ejennya nggak di selai stroberi? Dimakan kita. Nah, udah gitu bisa dipastikan nggak ketika di toilet buang airnya benar ke kloset, Bu? Benar nggak sih masuk ke lubang? Terus bisa dipastikan nggak di sekolah ini yang buang air adalah orang yang benar dan orang yang sehat? Bisa dipastikan nggak? Orang yang nggak benar dan nggak sehat di dalam tubuhnya akhirnya itu namanya HPV, Human Papilloma Virus. HPV ketika masuk ke rahim ibu guru, astagfirullah, jangan ibu-ibu, itu bisa mengakibatkan kanker serviks stadium akhir. Kayak almarhumah kan, Jupe ya, kasihan. Nah, masalahnya ada yang bulangnya kayak gini nih dan menyakitkan. Ada yang tahu? Mata ikan, kelapus, pembahasan Betawinya kutil itu kalau dibedah, Bu, harus 3 bulan sembuhnya. Iya, harus sampai akarnya ya, Bu ya. Dengan mengelola toilet yang benar, Bu, Ibu mencegah 600 siswa, guru terkena penyakit mata ikan. Makanya Pak Ustadz, kan kalau pipis gak benar bisa disiksa kubur kan? Secara saintifik jelas. Makanya pastikan gambar-gambar kayak gitu ada di toilet. Yuk jaga kebersihan. Ini loh, nah cara buang air, mancurnya itu ke dalam kloset. Setelah itu dibilas. Mumpung kalau di toilet gelombang alfanya lagi kebuka. Itulah edukasi deep learning terjadi. Kalau di kelas ganara, kalau di WC gelombang alfa gampang masuknya, Bu. Nah, itu buat sanitasi. Terus juga genangan air jangan dibiasakan. Kita genangan air itu tuh bisa mengakibatkan jentik nyamuk ya. Nyamuk culex aktifnya nanti jam 7 malam. Ketika ada yang ngegigit, ada yang besar bukan gaban. Apa itu? Filaria, kaki gajah. Makanya jangan ada genangan lagi, Bu. Makanya kita harus tadi bikin sumber resapan dan biopori. Nah, terus Bapak Ibu semua, untuk sanitasi clear ya tadi aspek-aspeknya. Untuk pengelolaan sampah lebih jauhnya tadi udah saya ngobrol ya, panjang lebar. Kalau ngilu bareng UKS juga kita dihirup ke paru-paru, jadi kanker paru-paru, ke ginjal, ke darah, ke usus, masuk jadi kanker rupa-rupa. Gak punya kaki, ketika di jari gak punya jari, ketika di kepala gak punya kepala, punya dong.
Ada dong berkebutuhan khusus. Kenapa orang itu bisa autism, nggak bisa diterima di sekolah ini? Salah satunya karena adanya senyawa berbahaya dari pembakaran sampah. Coba di sini tangannya ada berapa? Jarinya ada berapa? Kakinya ada berapa? Jari kaki ada berapa? Itulah fakta bahwa orang tua kita dulu gak ada yang membakar sampah. Jadi bayi-bayi Gen X dan baby boomers dan juga milenial itu pada lahirnya sempurna, pada bisa jadi SPD kan? Berarti otaknya tokcer, gak memasukkan volatil dan dioksin. Boleh doaan itu Bu Fitra sama siapa? Suki. Ya, soalnya udah nempel terus di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini saya mau mensimulasikan Bu, kenapa manusia itu begitu nggak peduli terhadap lingkungan hidup. Berawal dari bumi. Nah, pada suatu hari diciptakanlah makhluk Allah buat dihuni manusia. Dialah Dewi Bumi. Silakan Dewi Bumi sini. Ibu, dulu Dewi Bumi itu nggak ada yang merusaknya. Aku sehat. Nggak ada yang mencemarinya dan tidak ada yang menodainya. Nah, hingga suatu ketika Bapak Ibu semua diturunkanlah Siti Hawa sini, Siti Hawa sini. Oleh gandengan Ibu Siti Hawa kan diturunkan ke muka bumi. Nah, pada saat ini Siti Hawa itu begitu sayang terhadap bumi, Bu. Siti Hawa lapar tinggal metik bumi. Ketika Siti Hawa haus tinggal minum air bumi, sehingga Siti Hawa pada saat ini itu nggak berani menyakiti bumi, nggak menyakiti bumi. Nah, seiring berkembangnya waktu, Bu, muncullah peradaban baru. Agrikultur, di mana semua kebutuhan Siti Hawa dipenuhi sama ibu tani. Nah, jadi Siti Hawanya tersisihkan sini. Nah, jadi kan tergantikan kan yang tadinya metik pohon harus beli dulu ke ibu tani. Mulai ada game nggak sama Dewi Bumi? Bisa gandengan lagi nggak? Tapi mending Siti Hawanya masih nengok kebun. Bu, pare berapa sekilo, langsung ke ibu tani. Seiring berkembangnya waktu, Bu, muncullah peradaban baru. Peradaban emak-emak pasar. Ini emak pasar. Ini jadi Siti Hawa tersisihkan. Yang tadinya langsung ke Bu Tani ngambil, emak-emak pasar itu jadi mengambil peran. Apa yang dibutuhkan Hawa dibeli di pasar, sehingga mindsetnya Hawa, yang penting saya bisa beli beras 5 kilo, beli sayur 2.000 dikasih ke. Nah, ini peradaban sebelum kita, dan inilah peradaban kita saat ini, di mana semua kebutuhan Hawa itu ditopang sama Ibu Direktur. Silakan. Nah, Ibu Direktur ini, Bu, ini yang membuat Siti Hawa itu terlena, Bu. Jadi ketika Hawa pengen healing tinggal main ke mall. Hawa pengen makanan enak makan di restoran, disediakan kan sama Bu Direktur. Hawa pengen main ada mobil mewah. Percis Siti Hawa pada saat ini kayak lagu Bento, yang penting asik. Nah, jadi di sini terjadi gap nggak antara Siti Hawa dan juga Dewi Bumi? Inilah yang dinamakan kabut peradaban. Kabut ini yang menutup mata dan hatinya Siti Hawa terhadap lingkungan ini, Bu. Makanya Siti Hawa itu tega menebang pohon, tega membuang sampah di sungai, tega merusak lingkungan. Kalau udah kayak gini harus kayak gimana? Siapa yang istighfar, Pak? Direktur. Direktur dihilangin, Bu. Pengangguran merajalela di Depok, Bu. Dewi Lapin, Pak. Dewi Lapin. Kalau udah kayak gini gimana? Hawa kan nggak bisa, bersinerginya gimana?
Kali menyiapkan, direktur menyiapkan lahan. Menyiapkan gimana? Direktur kan orang kaya, kasih Terus duit. kasih duitnya ke siapa? Ini petani. Petani. Oh, bisa kerjasama mungkin. Kerjasama gimana? Itu bisa ketemu lagi Dewi Bumi. Gandeng lagi Dewi Bumi. Nah pada saat itu petaninya juga petani yang ramah lingkungan, menggunakan pupuk organik. Emak-emak pasar jaga sampahnya. Bu Direktur menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, green company. Inilah yang menyelamatkan Indonesia 2045, Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Itu Bu KS. Tugas kita seumur hidup memastikan Siti Hawa tetap sayang dengan Dewi Bumi. Terima kasih Dewi Bumi dan juga petani. Ya. Jadi mari saya ingin membahas ini saja sekalian. Jadi Bu Pengawas, atur nuhun. Terima kasih Bu Pengawas. Jadi pada prinsipnya sekolah kita sudah tidak lagi apapun perubahan kurikulum, kita tetap melaksanakan layanan pembelajaran. Apalagi sekarang sudah mulai masuk pada kurikulum yang nasional, artinya ada beberapa perubahan, tapi tetap yang namanya sebagai adiwiyata kita tetap menjalankan. Ya, jadi kita berharap Bapak Ibu tidak direpotkan lagi dengan administrasi, tapi kita sudah punya orientasi apapun program yang Bapak Ibu buat, bentuknya seperti apa, tapi tetap konsep kita Bu. Nah, yang pertama bermakna, bersadar, menggembirakan. Artinya apapun aktivitas anak kita, termasuk aktivitas dalam kegiatan adiwiyata tetap terlaksana. Jadi saya pesan ke Ibu Kepala, Bu Pengawas, tidak usah membebani Bapak Ibu guru kita Bu, ya. Biarkan mereka berjalan memberikan layanan pembelajaran, tapi mereka bisa memberikan layanan yang baik pada anak-anak kita. Anak-anak kita senang, gembira, dan memaknai setiap materi, setiap pendidikan yang kita sampaikan. Jadi saya berpesan, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap gembira, tetap memberikan layanan yang maksimal, sehingga orientasi kita menjadi sekolah yang berkarakter lingkungan tak bisa dilaksanakan. Ya, kata Bu siapa yang pengen dilamar Ibu ya? Yang ngobrol di host? Media. Jadi kalau dilamar cowok, diamin aja tuh pengen importnya. Pengen importnya, bener nggak sih saya sama aku gitu ya? Nah, maka dari itu Bu, mangga, ayo kita bertemu di gedung sate nanti. Tapi kami tunggu jawaban importnya ya, dikirim ke email kami kemitraan.dlhprofjabar@gmail.com dalam waktu seminggu ya. Cukup kan import seminggu ya? Kami sudah mengajak ke gedung sate, silahkan mau cuman centang biru aja 2 atau mau dibales WA-nya. Mangga semuanya dilaksanakan Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari kami kalau udah kayak gini enaknya minum kelapa di tepi kali. Sampai jumpa kembali. Keluarga besar Mekarjaya 14 yang luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Bapak izin saya juga menyampaikan ini teman-teman itu jauh-jauh. Ada dari Bekasi, ada dari Tangsel ya. Luar biasa tapi masih eksis saja tersenyum bahagia mereka ya dengan adiwiyatanya. Jadi saya itu memotivasi mereka bingung motivasinya dari mana. Pokoknya ibu mau diajak kemana, ayo. Tapi tidak ibu punya ide karena nantinya bahaya. Dari kuda jadi kuya. Jadi justru saya mendampingi mereka ini semua Bapak. Ibu mau ini, oke. Ibu mau ini ya. Mohon izin, mohon maaf tadi udah disampaikan sama Bunda. Ini ada pohon yang ditebang. Tapi kami punya dari Karsipan itu ngambil 5 pohon mangga. Cuma mungkin tadi nggak kelihatan. Karena memang sengaja diambilnya yang kecil-kecil dulu dari sana. Tapi insya Allah dari tim DLHK Kota Depok juga sangat mendukung, mengawal kami. Insya Allah kami akan silang kembali untuk mendapatkan arahan-arahan selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I thought I would never be fine. I strive been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.